Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqal zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadis kitaballah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Semata-mata selawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya dan kepada orang yang mengikuti sunnahnya. Para hadirin jemaah muslim yang berbahagia pada hari ini, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas nikmat-nikmatnya yang tiada henti memberikan kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam seisinya agar beribadah kepadanya, mengutus para utusan agar mengajak umat manusia mengesakannya. Utusan Al-Quranul Karim di dalam kebanyakan surat kandungannya menekankan agar kebanyakan surah kandungannya menekankan tentang arti pentingnya akidah tauhid, menjelaskan bahayanya syirik, baik yang menimpa perorangan, keluarga maupun masyarakat. Dan syirik itulah yang menyebabkan kehancuran bagi kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat. Semua para rasul sejak awal memulai dakwahnya dengan mengajak manusia ke arah tauhid, meskipun umat itu berbeda tampak dan berbeda pula problematika yang mereka hadapi. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi a'budullah malakum min ilatin ghairuhu. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata, wahai kaumku, ibadahlah Allah sekali-kali, tidak ada ilah yang berhak diibadahi. Semua para rasul menyeru kepada tauhid. Pada masa kekokohan tauhid dan mulianya Islam, pernah sampai sebuah berita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada sebuah patung berhala di negeri Yaman yang diberi nama Zulkhalasa, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun merasa gelisah
Lalu beliau memerintahkan Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu bersama 150 pasukan berkuda yang berasal dari Ahmas untuk menghancurkan berhala tersebut. Setelah berhasil menghancurkan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan semoga Allah Ta'ala memberkahi kuda-kuda Ahmas yang pasukannya sebanyak 5 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka marilah kita perhatikan, sesungguhnya tauhid mencerminkan ke dalam kesaksian dalam kalimat syahadat la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan maksud Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah tidak ada ibadah yang benar kecuali dengan mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat syahadat ini dapat memasukkan orang kafir ke dalam Islam. Juga ia merupakan kunci surga orang yang mengikrarkannya dan direalisasikan dalam bentuk amalan. Akan dimaksud ke dalam surga sepanjang ikrarnya itu dirusakkan oleh syirik. Tauhid adalah kewajiban yang tertentu setiap muslim dalam kehidupannya. Dia memulai kehidupannya dengan tauhid dan mengakhirkan kehidupannya dengan tauhid. Maka kehidupannya akan tentram di dunia maupun akhirat. Hatinya akan dipenuhi ketentraman dan ketenangan dan kebahagiaan selama hidupnya. Tidak ada rasa takut kecuali hanya kepada Allah semata-mata. Semua lubang-lubang kekhawatiran terhadap rezeki, jiwa, keluarga telah tertutup rapat. Kekhawatiran terhadap sesama manusia, jin, kematian dan kelainan sama sekali sirna, sebab orang yang beriman hanyalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dia merasakan tentram sekalipun umat manusia dilanda kekhawatiran, tenang ketika umat manusia dilanda kebingungan. Bahkan barang siapa yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat hingga memenuhi bumi kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dia mati dalam keadaan mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa dan maksiatnya. Orang-orang yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan perbuatan syirik, mereka benar-benar akan mendapatkan keamanan dan ketentraman yang sempurna dan terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun akhirat. Maka pelajarilah dan marilah kita pahami pengertian terkandung dalam kalimat tauhid. Para ulama telah menjelaskan dengan 3 pengertian. Pertama, tauhid rububiyah. Kedua, tauhid uluhiyah. Ketiga, tauhid asma wa sifat. Apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah adalah tauhid yang mengesahkan dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala, seperti menciptakan, menghidupkan dan mematikan, memberikan rizki, memberikan kesuksesan, keselamatan dan
kebaikannya. Ini hanya Allah Ta'ala yang dapat berbuat. Sedangkan tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah sebenar-benarnya dalam beribadah, seperti berdoa, istighosah, salat, puasa, haji, berkurban, berzakat dan lain sebagainya, hanya ditunjukkan kepada Allah Ta'ala. Yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifat adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam maupun nama dan sifat-sifatnya yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'anul Karim, memuliakan lisan nabinya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka marilah kita mempelajari pengertian yang terkandung pada kalimat tauhid melalui Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, minimal hasan dari pemahaman salaf bin soleh, generasi pendahulu yang soleh, yakni para sahabat, tabi'in dan tabi'un, yang akan membuat kemantapan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan menghilangkan segala keraguan dalam penyataan agamanya selama hidupnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Yang salah dari saya pribadi, yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.